banyak akalnya gitu. Jadi kalau ada masalah, ya itulah fungsinya pengusaha itu tampak kalau begitu ada masalah dia bisa menyelesaikan masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam dimanapun teman-teman yang ada di rumah masing-masing ya tentunya. Karena kita sekarang work from home, ketemu lagi dalam Business Talk, Hey Space Business Talk. Dan biasanya ini agak berbeda. Biasanya kita ngadain di tempat kita, di event space kita di kota Casablanca. Tapi karena kita sedang work from home, lagi menerapkan social distancing. Kalau kata presiden kita yang baru, physical distancing. Maka kita sekarang berada di rumah semua. Tapi bukan berarti kita stop buat belajar, bukan berarti kita stop buat mengulik lebih lanjut tentang bisnis, karena gimana pun bisnis harus tetap jalan. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sesuai dengan namanya, Business Talk Hey, ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita ngundang para pakar di bidangnya ya, contohnya di bidang IT ya, atau di bidang hukum ya. Nah, kali ini kita kedatangan pengusaha nasional, dan beliau ini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan ya, sudah menggeluti dunia bisnis. Nah, saya perkenalkan di layar kita masing-masing sekarang ada Bang Muslim Armas gitu. Selamat malam Bang Muslim. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Muslim Armas nih, teman-teman, kita bakal kenalin dulu nih. Jadi Bang Muslim ini adalah pengusaha nasional di bidang kimia, ada usaha di bidang kimia, terus kemudian manufaktur, ke konstruksi, ya, lalu kemudian jasa konsultasi, terus ada juga digital, ada juga properti. Ya. Kalau nggak salah beliau ini sekarang lagi bangun di daerah Karawang, perumahan-perumahan buat orang-orang yang nggak mampu nih punya rumah, tapi pendapatannya itu kecil, ingin punya rumah. Nah, beliau ini ngebantu juga. Dan menariknya juga, beliau ini juga sekarang sudah merambah ke bagian pangan ya Bang ya. Kalau nggak salah lagi garap sawah juga ya Bang Muslim ya? Iya, ada kita cetak sawah kurang lebih sekitar 50 hektar lah. Nah, 50 hektar, dan ini banyak sekali yang digeluti Bang Muslim sampai juga bisnis space ya. Salah satunya Hispace ini juga. Nah, jadi narasumber kita kali ini paling tepat kita ajak ngomong soal gimana sih ya kondisi bisnis dengan adanya wabah corona ini, COVID-19 dikenal. Nah, ini adalah topik kita kali ini, bagaimana nasib dunia usaha dengan adanya bencana COVID-19. Bang Muslim, kita lihat dulu nih, ada curhatan nih Bang, ada curhatan. Biasanya pengusaha suka curhat nggak sih Bang sebenarnya? Pengusaha itu suka curhat. Kalau biasanya anak muda suka curhat, pengusaha itu suka curhat juga nggak sih Bang sebenarnya? Ya tergantung ya. Sebenarnya kalau apa istilahnya, basically ya sebenarnya pengusaha tidak begitu gampang untuk curhat. Ya. Oh, harusnya Karena nggak gitu gampang pengusaha itu, pengusaha ya ya gitu. karena pengusaha itu selalu ya di mana ada kesulitan pasti mencari di mana ada kemudahan. Gitu. Nah, Artinya itu teman-teman. itu Itu tahan tidak banting, tidak jangan-jangan. tidak mudah. Iya, tahan banting. Karena pengusaha itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari kan banyak yang bilang saudagar. Saudagar itu kan dari Ya, bahasa Sanskerta, itu. artinya itu 1000 akal. Artinya 1000 akal. orang-orang itu banyak akalnya gitu. Jadi kalau ada masalah, ya itulah fungsinya pengusaha itu tampak kalau begitu ada masalah dia bisa menyelesaikan masalah itu. Gitu. Nah, benar sekali Bang. Jadi ya tidak mudah lah, tidak mudah menyerah, tidak mudah katakanlah apa tadi curhat ya itu bukan bisa dibilang bukan tipikal pengusaha Oh. sejati lah. Tapi ini ada curhatan Bang nih. Wah, curhatan Nah, saya pengusaha soal dengarkan corona. Ini benar nggak sih Bang kita sebenarnya ya bisnis silakan kita memang betul. hancur-hancuran? Nah, Ya 121 negara. benar. Benar nggak sih Bang bisnis bakal hancur-hancuran? Itu ada benarnya, ada juga kurang benarnya. Benarnya begini, bisnis itu kan macam-macam. Ya. Hmm. Pasti yang terdampak itu dengan COVID-19 ini bisnis yang betul-betul tidak bisa dilakukan lagi akibat mewabahnya Virus corona, COVID-19 COVID-19. ini, Betul, betul. virus corona ini.
Tapi kalau kita lihat ada beberapa bisnis justru booming Nah, oh gara-gara virus iya corona betul. ini, Kemarin itu ya kan? teman-teman Bang Muslim ini Nah, sempat cerita nih, ada 3 jenis nih, ada booming, bertahan, mati pelan-pelan nih. Nah ini menarik nih kalau kita bahas. Bang, gimana sih Bang bisnis yang booming di masa corona ini apa sih Bang sebenarnya? ya sudah jelas lah. Kita lihat aja kalau bisnis yang booming pada saat COVID-19 ini, bisnis yang istilahnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang untuk menghindari virus corona ini, Nah, seperti APD ya, APD. atau masker ya, itu jelas orang di mana-mana cari, makanya tidak heran bahwa yang sebelumnya harga 25.000 katakanlah per box bisa jadi Masker. sampai 300.000 Tapi itu ya kan, kayaknya bahkan kejam sampai banget ya lima Bang ratus ya. ribu. Tapi Nah itu itu kejam banget tuh ya Bang ya kayaknya. benar, itulah yang istilahnya itu apa ya, bisa dibilang evil business lah itu, ya kan. Artinya itu bisnis yang berhati iblis lah ya. Orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu Evil mengambil business. kesempatan. Evil Ya, business. artinya dia bisa mengambil kesempatan ya. Hmm. Kita nggak tahu, mungkin pabrikannya tetap mengeluarkan harga segitu ya. So, Harga katakanlah harga seperti adanya normal, hmm. tapi Distributor. orang-orang yang katakanlah distributor atau yang mengambil atau beli lagi mungkin ke distributor utamanya siapapun lah itu, ya kan, orang-orang itu mengambil kesempatan dengan menimbun ya supaya susah langka di pasaran, akhirnya dia Oh. naikkan harga. Nah ini sebenarnya praktek-praktek bisnis ini sangat terlarang, ya kan, sangat terlarang. Ini nggak boleh dilakukan itu, karena Tapi kalau ada Bang, itu kenal Bang. dilakukan, Abang kan ini pengusaha ya, nih. Ada Bang teman yang begitu ya, Bang. Teman bisnis yang melakukan itu. ya kan kita udah lihat, nggak usah kita bilang teman lah ya, kita lihat aja di TV kemarin di apa, sampai di grebek yang apartemen apa segala macam, nimbun satu kamar penuh dengan Masker. masker gitu kan. Itu kan hal-hal itu kita dengan gampangnya lihat. Nah, kelemahan bangsa kita ini atau negara kita ini ya, kita tidak cepat ambil keputusan untuk katakanlah siapapun orangnya, misalnya menjual harga yang tidak masuk di akal itu tadi, ya tidak masuk akal itu kita bisa laporkan langsung. Jadi dia Hmm. tidak bisa lagi jualan di situ. Langsung katakanlah dikasih polis lain, dia tidak boleh jualan lagi. Ya saya ingat dulu tahun awal-awal tahun 90-an, Hmm. itu saya pergi ke Malaysia, itu ya di Malaysia, itu katakanlah misalnya contoh waktu itu gula. Itu di sana harganya tidak boleh lebih dari 1 ringgit 10 sen. Nah, Oke. itu even apa namanya, eh, kedai runcit dah istilahnya dibilang di sana, atau Hmm. katakanlah kedai-kedai kecil Hmm. itu tidak boleh jual gula lebih dari 1 ringgit 10 sen. Begitu ada yang jual lebih dari harga Dilaporkan dan tersebut, itu dilaporkan langsung ditutup kedainya. Jadi dia pun tidak bisa jualan lagi. harusnya Jadi pasar di orang, Pramuka ditutup sekarang Bang. Karena menjual iya masker harusnya harga begitu. 400.000. Nah, jadi begitu yang menjual harganya segitu, dia di luar, bahwa nanti gara-gara katakanlah tadi ada orang per orang yang bermain di air keruh tadi itu, di apa namanya, diselidiki lebih jauh sampai katakanlah penimbun-penimbun ditangkap segala macam, itu urusan kedua. Tapi yang jualannya pun nggak boleh jualan lagi. Karena Oh, itu moral hazard itu. Walaupun dia betul. bilang mungkin dia dapatkan dari distributor harga tinggi, ya dia jangan beli gitu, karena Iya, iya. harganya sudah tidak masuk akal. Kalau semua pedagang tidak berani membeli kepada distributor yang nakal tadi, ya kan, Otomatis. otomatis distributor itu pun tidak bisa lagi jualan dia gitu. Nah ini kan tidak, distributor itu boleh nakal, si penjualnya juga boleh jual mahal, ya kan, tidak diapa-apakan gitu. Nah inilah Hmm. yang akibatnya masyarakat atau rakyat ya menderita jadinya. Gitu. Nah, kalau Nah ini bisnis yang yang bertahan harusnya, tuh gimana, Bang? Kalau tadi kan yang booming nih. Kalau yang bertahan kira-kira apa ya, Bang? ya, Garis-garis besarnya di masa seperti ini. kalau yang bertahan itu bisnis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke. Jadi artinya kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan pokok dari masyarakat atau dari rakyat itu, ya, orang yang terjun dalam bisnis itu, ya,
itu insya Allah dia tetap masih bertahan. Karena tidak adanya krisis pun itu pasti orang membutuhkan katakanlah barang-barangnya. dibutuhkan oleh ya pasti dicari ya kan. Tinggal itu tadi moral hazardnya atau katakanlah misalnya keserakahannya gitu ya. Itu kan ada dua. Kejahatan itu kan karena ada kesempatan satu. Yeah. Artinya ada kesempatan itu kan karena tidak ada punishment tadi, tidak ada larangan menjual lebih tinggi. Nah, itu dia lakukan kesempatan. Atau yang kedua ya niat. Ya kalau dia niatnya memang dari awal kurang bagus akan dia lakukan itu. Tapi kalau orang-orang yang berniatnya katakanlah malah dalam keadaan sulit ini dia membantu ya insya Allah ini tidak ada masalah. Tapi kan pemerintah tidak bisa mengandalkan niat aja. Harus ada punishment terhadap orang-orang yang katakanlah memanfaatkan nakal tadi. Nah, jadi yang bisnis-bisnis yang selalu jadi dipakai kebutuhan sehari-hari, baik makanan pun maupun yang non makanan gitu ya, itu insya Allah akan bertahan. Tidak terlalu terganggu dia dengan masalah krisis apakah karena virus corona atau yang lain-lain gitu. Contohnya mungkin paling kayak sembako ya Bang ya, sembako, alat terus mungkin kebersihan. alat kebersihan untuk mandi, untuk katakanlah rumah segala macam. Itu kan sehari-hari kan akan dibutuhkan. Dia tetap consumable lagi ya, artinya dibutuhkan terus-menerus gitu. Nah, itu yang artinya ya itu tetap bertahan. Kalau yang mati pelan-pelan, Bang. Kalau yang tadi kendalanya mungkin dari jalur transportasi dan logistik itu yang nanti mungkin kalau tinggi harganya itu dampaknya ke masyarakat. Akhirnya masyarakat mendapatkan harga kebutuhan pokok itu jadi lebih tinggi kan gitu. Benar. Nah, itu kalau di situ makanya nanti pemerintah juga harus memikirkan sampai ke logistik itu, jangan sampai itu jadi kendala gitu. Apapun keputusan pemerintah terhadap penanganan COVID-19. Bang, tadi kalau yang mati pelan-pelan nih Bang. Yang mati pelan-pelan. Nah, itu. Kalau MPP itu ya atau mati pelan-pelan itu bisnis yang istilahnya dia itu tidak dibutuhkan sama masyarakat, tapi selama ini sudah jadi lifestyle ya, seperti keinginan gitu ya, artinya nah begitu dengan kejadian krisis seperti ini ya komplimen artinya tidak ada pun tidak masalah gitu ya. Kecuali nggak tahu kalau anak muda, mungkin kalau dia yang sudah biasa katakanlah hangout katakanlah ke kafe segala macam. Jadi kalau sekarang tidak bisa ke kafe sama sekali, apakah jadi masalah atau enggak? Nah itu nggak tahu saya kalau anak muda sekarang ya. Mudah-mudahan nggak masalah gitu. Tapi intinya bisnis itu ya yang tidak begitu dibutuhkan ya, selama ini tidak jadi kebutuhan ya, tapi di-create seperti seakan-akan orang butuh gitu. Tapi ternyata begitu tidak ada masalah juga bagi masyarakat. Nah, itulah yang pemerintah itu harus betul-betul memperhatikan bisnis ini. Karena kalau tidak ditangani secara cepat dan tepat, ini bisnis ini yang tadinya saya bilang tadi udah mati pelan-pelan, ini benar-benar mati. Gitu. Itu berarti Bang, industri kreatif bakal mati dong. Industri kreatif kan muncul kadang-kadang, oh ini untuk seni gitu ya Bang. Karena orang mungkin mikirnya, yang penting saya bisa makan, minum, lauk pauk cukup, bisa bersih, udah cukup gitu ya. Itu bisa mati berarti dong industri kreatif Bang. Apapun industrinya, ya, yang dia tadinya istilahnya masyarakat karena punya kelebihan, ya setelah membeli kebutuhan pokok dia masih tercukupi dan masih banyaklah kelebihan dari gajinya, dari pendapatannya, sehingga dia katakanlah mengeluarkan uang untuk hal-hal yang lain. Itu sekarang kan pasti semua berpikir menyelamatkan dulu kebutuhan dasar. Nah, selama kebutuhan dasar itu terpenuhi, ya kan, artinya ya mungkin saja masih ada kebutuhan-kebutuhan yang seperti tadi ya, artinya apakah industri kreatif atau yang lain-lain. Tapi kan tetap saja masyarakat kita ini kan masyarakat sosial, ya. Artinya dia akan lihat saudaranya yang tidak mampu, dia lihat tetangganya tidak mampu, temannya tidak mampu, otomatis mungkin lebihan uangnya lebih ke sana, jalurkan daripada ke beli barang-barang atau apa yang tidak begitu urgent atau tidak terlalu penting sekarang ini gitu dibeli. Gitu. Nah, Bang Muslim,